Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian hari ini kita bisa lanjut untuk belajar materi tentang komputer akuntansi. Nah, pada bahasan pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang laporan keuangan. Jadi tujuan kita menggunakan software aplikasi Mayop yaitu kita dalam membuat laporan keuangan itu supaya lebih mudah. Intinya cuma itu. Jadi supaya lebih mudah kita butuh yang namanya alat. Nah, alat itu berupa aplikasi. Nah, aplikasi ini yang kita gunakan adalah Mayop Accounting. Nah, sehingga ketika nanti kalian membuat laporan keuangan, kalian sudah tidak perlu membuatnya secara manual. Kalian buat buku besarnya sudah, kemudian buat neraca lajurnya juga sudah, tinggal buat laporan keuangannya. Jadi langsung otomatis. Nah, kita menyambung materi yang kemarin. Nah, jadi ini runtutannya. Seperti kemarin mulai dari awal setting perusahaan, kemudian input transaksi, setelah itu ke laporan keuangan. Ini yang terakhir. Jadi setelah ini nanti selesai. Jadi satu siklus dalam membuat laporan keuangan itu selesai. Ya memang panjang, tapi itulah yang harus diselesaikan. Nah, baik, untuk yang harus kalian siapkan, yang pertama untuk aplikasi Mayopnya itu sudah harus terinstall. Kemudian dokumen transaksi, dokumen 1 sampai dengan dokumen 24 plus penyesuaian itu semuanya juga harus sudah ada. Itu yang penting poinnya. Jadi kalau 1 sampai 24 sudah ada, kemudian penyesuaiannya juga sudah dikerjakan, sudah diinputkan, nanti kita baru bisa mengecek laporan keuangan. Nah, pada dasarnya laporan keuangan yang ada di Mayop Accounting itu sama dengan laporan keuangan yang ada di manual. Jadi laporan keuangan itu kalau di manual sesuai dengan PSAK itu ada 5 laporan keuangan yang harusnya itu kita buat, harusnya ya. Tapi karena kalian masih tingkatan sekolah, menjadi ini tidak harus. Jadi ada 5. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, 4 laporan arus kas, dan 5 adalah CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang belum diajarkan pada tingkatan SMK. Jadi kalau yang 4 ini sudah diajarkan. Tapi kalau yang 1 ini, CALK ini akan diajarkan nanti ketika kalian lanjut studi yang lebih tinggi, kuliah. Nah, jadi kita fokus ke 4 ini. Kemudian pada Mayop Accounting itu tidak semuanya laporan keuangan itu nanti akan bisa ditampilkan. Contoh yang tidak bisa ditampilkan adalah yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Kalau di manual, laporan perubahan modal itu bisa dibuat laporannya sendiri, tapi di Mayop nanti tidak ada menunya. Jadi laporan perubahan modal itu nanti akan langsung include ke neraca. Jadi tidak bisa kita tampilkan. Jadi nanti yang akan kita tampilkan adalah satu, yang pertama laporan laba ruginya, yang kedua adalah laporan neraca tahun ini ya, tahun berjalan ya. Kemudian yang ketiga adalah laporan arus kas. Ini yang penting. Kemudian nanti laporan keuangan yang lain yang harus kita cetak, yang harus kita siapkan sebagai pendukung laporan keuangan yang utama adalah nanti ada neraca saldo tahun yang akan datang. Karena kita kan buatnya tahun 2018 soalnya ya kan, per 31 Desember 2018. Sehingga laporan keuangan yang per 31 Desember itu nanti akan menjadi laporan keuangan atau neraca tahun selanjutnya. Jadi per 1 Januari 2019. Jadi poinnya di situ. Yang pertama nanti yang kita tambahkan adalah neraca saldo tahun yang akan datang, tahun depan. Kemudian ini sebagai pembantunya, lengkapnya adalah ada yang namanya laporan persediaan, laporan
utang piutang. Nah, itu nanti akan kita tunjukkan bagaimana caranya. Kemudian di Mayop ini kan kita tinggal menggunakan aplikasi ya. Jadi kita tinggal klik-klik saja. Kalian tidak usah buat. Cuma yang perlu kalian harus pahami, yang harus kalian catat adalah laporan keuangan ini nanti harus disimpan dalam format yang sesuai. Dalam format yang semua orang itu bisa mengaksesnya dan dicetaknya itu mudah. Jadi ketika kita tidak usah membuka Mayop, laporan keuangan itu kita convert atau kita send to, itu nanti akan mudah. Contoh, laporan keuangan itu nanti kita format dalam bentuk PDF misalnya. Nah, itu kalian harus bisa. Jadi, laporan keuangan yang ditampilkan di Mayop, kemudian kita save as menjadi PDF, sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan untuk mencetaknya itu kita gampang. Nah, di Mayop itu menyediakan fasilitas itu. Mengubahnya menjadi PDF, merubahnya menjadi HTML, menjadi spreadsheet. Nah, itu di Mayop nanti menyediakan. Ya, tinggal nanti kita lihat menunya. Jadi yang menyediakan menu apa saja nanti. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian yang harus kalian pahami adalah langkah-langkahnya. Ini yang penting. Jadi disiapkan buku catatan kalian, kemudian kita tulis langkah-langkahnya. Bagaimana toh cara menunjukkan laporan keuangan, laporan laba rugi misalnya. Nah, itu bagaimana caranya. Nah, kemudian bagaimana caranya menunjukkan laporan keuangan, laporan arus kas misalnya. Nah, itu kalian harus tahu langkah-langkahnya. Yang penting tahu dulu langkah-langkahnya. Kemudian masalah isi kurang lebih sama seperti yang ada di manual. Jadi yang di Mayop itu pasti sama dengan yang ada di manual, karena secara basic aturan kita pakai aturan yang sama dengan yang manual. Jadi kalau di Mayop kok berbeda dengan yang manual, nah ini perlu dipertanyakan. Ini yang salah yang mana? Yang manualnya atau yang Mayopnya? Nah, jadi itu yang penting. Nah, kemudian pada laporan keuangan ini kita singkat tentang konsepnya. Jadi kita bicara konsepnya dulu sebelum nanti kita lanjut ke laporan keuangan yang versi Mayop, tapi yang langkah-langkahnya, yang aplikasinya. Yang pertama, pada laporan laba rugi itu intinya ya, konsepnya ya, adalah dia hanya membandingkan penerimaan dan pengeluaran. Jadi hanya penerimaan dan pengeluaran saja. Jadi kalau penerimaan itu, kalau di perusahaannya dagang, maka dia adalah penerimaannya dari aktivitas penjualan. Berarti akunnya kodenya 4. Nah, penerimaan, kemudian penerimaan lain-lain juga, yang termasuk kategori penerimaan. Berarti 4 dan 8. Kemudian dikurangi dengan, karena ini perusahaan dagang, nanti akan dikurangi dengan cost of goods sold, harga pokoknya, kemudian masih dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi intinya itu, dia cukup membandingkan penerimaan dengan pengeluaran, sehingga kita nanti tahu kita labanya berapa, uang yang kita terima berapa, kemudian biaya yang harus kita bayarkan itu berapa. Jadi misalkan kita terima uang selama 1 tahun itu penjualan 100 juta misalkan, kemudian pengeluaran kita hanya 80 juta, nah berarti kita nanti akan laba 20 juta. Nah, intinya cuma itu saja. Jadi di laporan keuangan itu, laporan keuangan yang laba rugi, hanya membandingkan penerimaan dan pengeluaran. Intinya itu saja. Kemudian yang kedua adalah neraca. Ya, neraca ini malah lebih gampang ini. Neraca itu hanya berisi akun-akun real, akun yang depannya 1, 2, 3. Sudah itu saja. Dan jumlahnya harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang keliru itu. Karena neraca itu kan timbangan ya, karena timbangan itu kan harusnya sama antara yang kanan dan yang kiri, harusnya sama. Jadi kalau anak akuntansi itu kadang bingung kalau nggak balance, artinya dia buat neraca itu tidak 0. Nah, itulah nikmatnya anak akuntansi. Tidak 0, dicari sampai 0 supaya nanti dia jadinya 0, balance. Nah, kemudian kalau di laporan arus kas ini gampang. Laporan arus kas itu dia isinya 3, dari aktivitas operasi, pendanaan, dan finansial. Nah, jadi itu nanti yang akan kita tunjukkan pada kalian. Aktivitas operasi,
aktivitas pendanaan. Nah, oke. Jadi pada laporan laba rugi tadi sudah, kemudian pada laporan perubahan modal itu pun juga sama. Dia hanya labanya berapa, kemudian dikurangi dengan prive, kemudian yang terakhir adalah ketemu modal akhirnya berapa. Modal awal tambah laba kurangi prive, ketemu modal akhir. Sudah selesai. Nah, modal akhir ini nanti yang akan ditunjukkan pada laporan neraca. Jadi makanya di Mayap itu tidak menyediakan laporan perubahan modal, karena perubahan modal atau modal akhirnya itu sudah akan muncul di neraca. Nah, itu. Baik, kita ke aplikasinya, ke prakteknya. Nah, yang pertama, laporan keuangan yang harus kita cek, yang harus kita buat adalah yang pertama laporan laba rugi. Nah, sebelum kita ke laporan laba rugi, alangkah lebih baiknya kita cek dulu semua transaksinya. Kita klik transaction journal, kemudian date from-nya kita isikan 1 Januari 2018, kemudian sampai bintang, ada bintangnya ya, 31 Desember 2018. Nah, kenapa kok ini bintang? Karena kita ingin menunjukkan transaksi yang sudah kita input sampai tanggal 31 Desember yang penyesuaian. Sampai penyesuaian. Nah, kemarin kita untuk kasus penyesuaian kita kasih kode atau tanda bintang. Kemudian ada yang bertanya, anak, Pak, apakah harus penyesuaian itu kita kode dengan bintang? Tidak. Tidak harus. Jadi kalian boleh kasih kode pager, kasih kode N, kasih kode dolar itu boleh. Nah, ini hanya sebagai pembeda. Jadi yang kode yang depannya kok ada tanda bintang-bintangnya itu berarti dia adalah transaksi penyesuaian. Jadi itu hanya sebagai pembeda saja. Nah, kita klik all. Nah, ini all. Nah, di sini semua transaksi dari awal, mulai dari awal menggunakan Mayap sampai dengan semua transaksi penyesuaian semuanya sudah kita catat. Ini ada tanda bintangnya. Nah, kemudian kalau kalian ingin mencetak semua transaksi ini, kalian bisa klik print ini. Tapi dengan catatan laptopmu atau komputermu itu sudah terkonek dengan printer ya. Kalau kamu tidak connect dengan printer ya tidak bisa. Kemudian kita buka laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Caranya, kalian bisa klik report sini boleh, report atas ini boleh. Nah, kalau biasanya pakai yang ini, sama. Report, kemudian pada laporan laporan perubahan modal, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu, yang perlu kita klik adalah ini, account, kemudian profit and loss. Jadi saya ulangi ya. Pertama, untuk mengecek laporan laba rugi itu, caranya klik report, pilih account, kemudian profit and loss, accrual. Nah, kita klik custom. Nah, date from kita isikan tanggal, dari tanggal to sampai tanggal. Nah, itu. Jadi kita akan mengecek laba rugi itu date from dari tanggal 1 Januari misalnya. Januari sampai to-nya adalah kita pilih yang 13 period. Nah, kalau kalian pilihnya Desember, ini nanti ada kemungkinan penyesuaian itu tidak masuk. Nah, makanya di sini to-nya adalah kita pilih yang 13 period, periode ke-13. Karena dari awal kita sudah pilih untuk periode akuntansinya adalah 13 periode, dengan harapan periode 13 itu nanti digunakan untuk penyesuaian. Sehingga di sini kita pilih 13 period. Kemudian report level 4. Ini kalian bisa pilih level 1, 2, 3, 4. Kita yang level 4 biar lengkap laporan laba ruginya. Financial year adalah this year, tahun ini. Jadi karena kita transaksinya adalah tahun 2018, maka laporan keuangan yang harus kita cetak, yang harus kita siapkan,
yang harus kita tunjukkan ya laporan keuangan tahun ini, jangan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin berarti nanti karena kemarin belum menggunakan Mayap berarti harus manual. Kemudian laporan keuangan tahun depan, nah tahun depan kan belum ada transaksi, nah jadi belum bisa kita tunjukkan. Kita pilih yang di share, kemudian display. Nah di sini profit and loss statement Januari 2018 drop 13 period 2018. Nah, jadi profit and loss statement, laporan laba rugi. Jadi untuk kalian yang masih kelas 11, memang kalian harus belajar bahasa Inggris, terutama di akuntansi ini. Sehingga nanti ketika ada istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris itu kalian bisa di soal ini, soal uji kompetensi ini pun sudah disediakan. Nah, ini misalkan nama akun versi Inggris, versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Ini kalau bisa memang kalian harus hafalkan. Atau minimal dibaca-baca kemudian nanti ingat-ingat sendiri karena nanti akan familiar. Nah, kemudian ini laporan laba rugi, bahasa Inggrisnya profit and loss statement, ya kan? Jadi konsepnya ini tadi saya bicara konsepnya. Intinya laporan laba rugi itu hanya membandingkan antara penerimaan dengan pengeluaran. Nah, penerimaannya itu adalah dari sini income, ya kan? Income penerimaan. Nah, karena perusahaan kita adalah perusahaan dagang, maka kita terima uang itu dari usaha apa? Ya dari usaha menjual barang, ya kan? Nah, ini penjualannya. Makanya di sini penerimaan itu berasal dari mana? Dari sales, dari penjualan. Ya kan, freight collected dari biaya angkut penjualan, ongkir. Nah, bahasa kerennya ya kan, ongkir. Kemudian nah ini kelompok akun income. Kemudian dikurangi dengan cost of sales, harga pokok penjualan. Misalkan kamu beli barang itu harga pokoknya misalkan 1 juta. Kemudian kamu jual pada harga 1.500.000. Nah, maka yang harga 1 juta itu pun harus kamu catat. Dianggap sebagai harga pokok pembeliannya. Harga belinya 1 juta, kemudian dijual pada harga 1.500.000. Nah, lumayan kan dapat untung 500.000 kan. Makanya kalau kalian pengen kaya, cepat kaya ya jadilah pedagang. Jangan jadi PNS. PNS kayanya lama, kecuali utang, ya kan? Makanya kalau pengen cepat kaya, jadilah pedagang. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, di sini expand. Bahasa Inggrisnya expand. Kalau Indonesianya biaya-biaya atau beban-beban. Nah, kalau kalian diajarkan di kelas 10. Nah, total pendapatan dikurangi dengan total biaya-biaya. Nah, di sini ketemunya adalah net profit atau laba bersih. Jadi net profit itu laba bersih artinya. Laba bersihnya adalah sekitar ini 125.157.815 rupiah. Nah ini, jadi intinya itu cuma di sini. Kalau konsep laporan laba rugi itu hanya membandingkan, pokoknya tak ulang-ulang terus sampai kalian paham. Intinya hanya membandingkan total penerimaan dengan total pengeluaran. Udah itu saja. Nah, kemudian poinnya, kemudian yang menjadi total penerimaan. Total penerimaannya dari mana saja? Dari penjualan, dari penerimaan lain. Dikurangi dengan harga pokok penjualannya, ya kan? Kemudian beban-beban itu isinya apa saja ya? Beban-beban operasional, ya kan? Kode akunnya ya 6, ya kan? Kemudian dan beban lain-lain dikurangi. Jadi cuma 2 saja, intinya hanya membandingkan penerimaan, total penerimaan dengan total pengeluaran. Maka nanti akan muncul yang namanya laba. Contoh gampang adalah seperti ini. Ketika siswa itu berangkat sekolah, dia akan dapat yang namanya uang saku, ya kan? Uang saku misalkan anak itu uang sakunya 10.000, itu kita anggap sebagai total penerimaan 10.000, ya kan? Dapat
penerimaan dari orang tua. Itu kalau anak akuntansi itu membuat kasus sehari-hari itu menjadi lebih dramatis. Diterima uang 10.000 dari orang tua sebagai uang saku, ya kan? Itu kalau anak akuntansi. Kemudian pengeluarannya adalah pengeluaran yang kalian keluarkan. Uang saku itu 10.000 itu untuk apa saja? Misalkan untuk beli cilok, misalkan cilok berapa? 3.000 misalnya, 3.000. Kemudian untuk membeli pulpen 2.000 misalkan, 5.000 ya kan. Kemudian untuk sedekah 3.000 misalkan, 8.000. Lah itu total pengeluaran. Dan penerimaannya 10.000 dapat dari orang tua, ya kan? Kemudian pengeluarannya 8.000, berarti kalian masih punya laba 2.000, ya kan? 10 kurangi 8, ya kan? Kalian punya laba 2.000 lah, tinggal 2.000 itu nanti kalian simpan, ditabung, ya kan? Buat beli kuota. Nah, kemudian itu caranya. Selanjutnya, laporan keuangan yang ini kita klik send to. Nah, supaya laporan keuangan ini kita save as atau istilahnya ya kita simpan dalam format yang lain. Nah, ini ada pilihannya. Laporan keuangan ini bisa disimpan pada format Excel, ya kan? Bisa kita kirimkan email, bisa kita kirim fax, ya kan? Bisa kita format dalam bentuk PDF. Nah, kita pilih yang mana? Nah, biasanya kita pilih yang ini PDF. Sehingga nanti laporan keuangan itu satu soal, kemudian plus laporan keuangan itu dalam satu folder, satu folder ya. Itu nanti gampang. Kita klik PDF. Jadi ini cara untuk menyimpan laporan keuangan dalam format PDF. Caranya gampang. Tinggal klik send to, ya kan? PDF. Kemudian ini saya buat new folder. Buat folder baru namanya folder laporan keuangan. Sehingga nanti laporan keuangan semuanya itu nanti masuk ke dalam satu folder ini. Open. Kemudian ini sudah formatnya PDF ya kan, portable document file. Nah, kita save saja. Nah, kita cari filenya di mana. Nah, ini loh. Di laporan keuangan. Kemudian di sini kita klik. Nah, formatnya ini PDF. Nah, jadinya seperti ini. Jadi laporan keuangan yang tadi kita send to menjadi format PDF seperti ini. Ini sama seperti yang ada di Mayap ini. Nah, ini kan nilainya kan sama ya. Nah, ini kan tampilan screen report. Ya kan, ini bisa kalian klik menjadi print preview. Nah, ini loh. Tampilannya kan seperti ini. Ini kan sama seperti yang ada di sini. Nah, sama kan? Sama. Nah, itu tentang laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi sudah. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini di Mayap itu dia tidak menampilkannya, tidak ada menu khusus. Jadi laporan perubahan modal ini nanti dia akan include ke laporan neraca. Di neraca itu nanti akan dimunculkan modal akhirnya berapa. Ininya di situ. Nah, berarti kita lanjut laporan yang ketiga, yaitu laporan neraca. Caranya, langkah-langkahnya kita close dulu ya. Langkah-langkahnya ini bisa kalian catat, harus dicatat. Klik report, kemudian standar balance sheet report, account. Nah, ini ya, masih di menu account ini ya. Account, kemudian standar balance sheet. Nah, kemudian select periodnya kita pilih yang periode 13 karena kita ingin menunjukkan neraca itu sampai setelah penyesuaian. Ya kan? Kemudian levelnya level 4 biar lengkap, kemudian financial year pilih yang tahun ini. Nah, jadi pilih yang tahun ini dulu. Pilih yang tahun ini dulu ya. Kemudian kita display. Nah, neraca kita adalah berada pada balance-nya adalah 815, 157, 815. Nah,
neraca ini isinya cuma hanya 3, yaitu kelompok harta, kelompok utang, kelompok modal. Sudah itu toh. Dan itu totalnya itu harus sama, balance, harus sama. Nah, kemudian sedikit perbedaan dengan yang di manual adalah ketika kalian biasanya di manual itu kan sering diajarkan gini, harta sama dengan utang plus modal, ya kan? Harta sama dengan utang plus modal. Tapi kalau di Mayop, dia menjadi harta dikurangi utang sama dengan modal. Jadi ini yang agak beda, tapi secara konsep sama. Intinya totalnya itu nanti harus sama. Nah, harta min utang sama dengan modal. Nah, tapi kalau di manual kan dari kelas 10 kan kalian diajarkan harta sama dengan utang plus modal. Ya kan? Nah, tapi kalau di Mayop menjadi harta min utang sama dengan modal. Totalnya harus sama. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, ini kelompok harta itu hanya aset. Ini ya. Kelompok aset itu ya terdiri dari tadi current aset, aset lancar, dan ini ada investasi, terus adalah fixed asset. Nah, atau aset tetap. Kemudian dikurangi dengan total asetnya adalah 994 sekian. Dikurangi dengan liabilities. Liabilities itu utang. Utangnya 178 sekian. Sehingga net aset atau total harta bersihnya adalah 815. Kemudian equity itu modal ya. Jadi kalau kalian belajar bahasa Inggris, equity itu modal. Jadi kalau nanti kamu ditanya, kamu punya modal apa? Ya, modalku apa? Kamu punya modal apa? Diisi saja sendiri nanti. Nah, kelompok modal ini ada common stock, return earning, dividend, income summary. Nah, ini yang harus kalian perhatikan adalah ini dividen. Di sini dividen itu dia masih muncul. Kenapa kok masih muncul? Karena belum kita lakukan closing. Atau kalau di manual ya jurnal penutup. Nah, intinya itu. Jadi sehingga di sini dividen masih muncul tersendiri. Masih muncul sendiri. Tapi ketika nanti kita lakukan closing penutup, maka dividen ini nanti menjadi hilang. Kemudian kita simpan dalam format PDF. Caranya klik send to PDF. Kita jadikan satu folder ini ya, laporan keuangan ini, standar balance sheet. Ya, kalau bahasa Indonesianya ya neraca. Kalau bahasa Inggrisnya ya standar balance sheet. Kita save. Nah, kita cek tadi. Nah, ini sudah muncul. Ya, format tampilannya ya sama seperti yang ada di sini. Nah, ya kan? Balance sheet sama tampilannya. Itu. Kemudian kita lanjut. Nah, laporan keuangan yang keempat berarti ini ya. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas. Nah, jadi laporan arus kas ini kita akan tahu. Jadi sirkulasi atau mutasi penerimaan dan pengeluaran kasnya itu bagaimana? Kadang perusahaan yang laporan labanya bagus itu belum tentu arus kasnya bagus. Jadi kemudian makanya ketika melihat laporan keuangan itu yang dilihat pertama dan yang paling utama itu ada di laporan arus kas. Kalau arus kasnya kok baik, kemudian tidak ada sesuatu yang mencurigakan, pasti nanti laporan laba ruginya, neracanya itu pasti baik. Nah, kemudian ketika mengkoreksi, ketika melihat hasil pekerjaan siswa di laporan keuangan itu, yang akan dilihat adalah yang pertama memang harus laporan arus kas. Kalau laporan arus kasnya benar, laporan laba ruginya pasti benar, neracanya pasti benar. Jadi mengecek pekerjaan siswa itu pun gampang, tinggal lihat laporan arus kas. Arus kasnya benar, mesti yang lain benar, nggak mungkin salah.
Karena ini sudah sistem, ya kan? Laporan laba ruginya benar misalkan. Neracanya benar. Arus kasnya belum tentu benar. Itu sering. Makanya dalam mengerjakan ini memang harus benar. Apalagi yang arus kasnya itu harus benar. Makanya kalau arus kasnya benar, yang belakang-belakang tadi ya, laba rugi, perubahan modal, neraca itu pasti benar. Nah, kita lanjut. Laporan arus kas. Caranya, kita klik report ya. Kemudian pilih banking. Kemudian pilih statement of cash flow. Nah, ini. Jadi arus kas itu bahasa Inggrisnya cash flow. Date from kita isikan Januari dari tanggal ini ya, 1 Januari sampai periode 13 sampai berarti sampai penyesuaian. Kemudian financial year-nya tetap kita pilih this year, tahun ini, dan kita display. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, arus kas itu intinya ada 3 bagian. Ya, tadi kan baru saya sebutkan 2 di awal, ya kan, lupa yang satu. Nah, intinya ada 3 bagian. Yang pertama, arus kas itu terdiri dari aktivitas operasional perusahaan. Di sini ada cash flow from operating activities. Arus kas dari aktivitas operasi. Nah, ya kan? Yang kedua, cash flow itu terdiri dari aktivitas investasi. Nah, investasi. Cash flow from investing activities. Yang ketiga adalah cash flow itu dari aktivitas financing atau pendanaan. Jadi ada 3 ya. Yang pertama dari aktivitas operasional, yang kedua dari aktivitas investasi, yang ketiga dari aktivitas pendanaan. Operasional, investasi, pendanaan. Nah, isinya, nah sekarang isinya ya kan. Cash flow dari aktivitas operasi itu isinya adalah yang pertama net income atau laba rugi. Nah, karena dia di atas ini adalah net income, yang atas ini ya, maka di sini kita bisa melihat bahwa cash flow yang ada di Mayop ini menggunakan metode tidak langsung atau indirect. Jadi dalam membuat laporan cash flow itu ada 2 metode, direct dan indirect. Titenan atau apa ya, tandanya. Kalau metodenya adalah indirect, maka di sini pasti atasnya adalah laba rugi, net income. Nah, itu titenan. Kalau metodenya langsung, ini yang atas ini bukan net income, tapi penerimaan dari total penerimaannya berapa, total pengeluarannya berapa. Jadi bukan ini atau kas masuk berapa, kas keluarnya berapa. Nah, itu. Jadi itu yang membedakan. Jadi dalam melihat cash flow itu gampang, titenannya gampang. Kalau cash flow-nya formatannya kok seperti ini, atas net income, itu pasti sudah langsung kita tahu itu indirect, metode tidak langsung. Tapi kok yang atasnya kok misalkan penerimaan, total penerimaan kas, kemudian total pengeluaran kas, nah itu berarti metode langsung. Nah, cash flow dari aktivitas operasi itu isinya ya. Yang pertama adalah laba rugi, yang kedua adalah kelompok harta lancar. Karena di sini ada marketable securities sampai dengan fade out. Kalau di settingan awal itu yang yang tipe akun. Nah, ketika kalian buat daftar akun itu kan kalian membuat tipe akunnya ya kan. Ini tak close dulu misalkan di sini Nah, ini kan kalian buat tipe akun ya kan, tipe akun. Nah, ini loh kelompok aset lancar ini loh, mulai dari marketable securities sampai dengan fade in. Nah, ini loh kelompoknya aset lancar.
Isinya cuma itu. Ya, makanya cash flow itu kamu jangan bingung. Nah, kembali ke ini. Nah, yang pertama adalah laba rugi, yang kedua adalah aset lancar, yang ketiga adalah isinya adalah utang lancar. Jadi cukup ada 3 ini. Yang pertama laba rugi, yang kedua aset lancar, yang ketiga adalah utang lancar. Buktinya apa ini? Ada credit card, account payable sampai dengan fat out. Nah, ini loh. Nah, ini. Nah, kemudian angka-angka ini didapat dari mana? Didapatkan dari perubahan nilai dari saldo tahun lalu dengan saldo tahun ini. Nah, contoh gampang misalkan ini, marketable securities 25 juta misalkan. Kita cek marketable securities. Tahun ini kan 0, ya kan? Marketable tahun ini itu 0. Tahun kemarin ada 25 juta. Jadi ada perubahan. Nah, kemudian yang mencolok lagi kita coba cek ini misalkan fat in misalkan. Fat in tahun kemarin itu 3750. Tahun ini 3.800.000. Berarti ada berapa ini? 50.000 ya. 50.000. Kita coba cek. Nah, ini fat in 50.000. Nah, jadi cara mencari akunnya cara mencari angkanya seperti itu. Nah, di Mayop itu kalian sudah tidak usah menghitung. Nah, itu sudah otomatis dilakukan oleh sistem, oleh Mayop ini. Tapi kalau di manual ya kalian harus ngitung saldo tahun lalu atau histori tahun lalunya berapa. 10 juta misalkan. Tahun ini berapa? 15 juta. Berarti ada selisih 5 juta. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan ke sini. Jadi perubahan dari tahun lalu menjadi tahun sekarang. Selisihnya berapa? Nah, itu dituliskan di sini. Oke. Jadi aktivitas operasi isinya ada 3. Yang pertama laba rugi, yang kedua aset lancar, yang ketiga adalah utang lancar. Nah, kemudian yang bagian kedua, cash flow from investing activities, arus kas dari aktivitas investasi. Nah, kenapa kok aktivitas investasi? Karena tiap tahun akun-akun ini itu nilainya itu tidak akan turun. Harusnya tidak akan turun. Nah, kecuali memang yang aset-aset untuk beberapa aset yang nilainya mengalami penurunan, itu contohnya mobil, gedung, nah itu nilainya turun. Nah, investasi, yang namanya investasi, kita kan kadang investasi itu kan tidak melulu harus untung, ya kan. Kadang ada kalanya itu kalau kalian investasinya misalkan beli mobil, misalkan. Mobil kan tidak mungkin nilainya tiap tahun naik, ya kan. Pasti nilainya turun, ya kan. Kecuali kalau kamu investasinya memang mobil-mobil atau kendaraan yang antik, misalkan. Ya itu nanti nilainya semakin lama akan semakin naik. Tapi kategorinya antik loh ya. Tapi kalau kategorinya umum standar misalkan investasi motor Vario misalkan, ya itu tiap tahun ya nilainya turun. Nah, cash flow from activities investing isinya adalah aset tetap. Jadi ini isinya hanya itu saja. Hanya aset tetap. Tok, til, ya kan? Isinya ada land, tanah, accumulated depreciation building, accumulated depreciation vehicle, accumulated depreciation equipment. Nah, ini kita coba cek dulu building. Buildingnya kok tidak ada. Kita cek. Investing. Ini building.
Oh, ini. Buildingnya tahun lalu 288, tahun ini 288, berarti 0, bener 0. Jadi nilai gedung itu tahun lalu 288, kemudian tahun ini sama 288, berarti tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan nilainya, ya berarti 0. Berarti memang benar tidak masuk di laporan arus kas, karena tidak ada perubahan nilainya. Nilainya ajek 288. Nah, kemudian yang terakhir adalah cash flow from financing activities. Laporan arus kas dari aktivitas financing. Financing itu pendanaan. Ya, pendanaan itu ya isinya ini untuk membayar dividen, untuk membayar utang jangka panjang ya, bukan utang jangka pendek. Ya itu, makanya di sini cash flow from financing activities itu hanya pengeluaran kas dari pembayaran yang bersifatnya pendanaan ya. Memang pendanaan itu ya ini dari di sini di soal itu dari membayar angsuran Bank Medan, Bank BNI 46, yang kedua dari pembayaran dividen. Nah, itu. Kemudian cash at the end of period, cash pada akhir periode ada cash 198 juta sekian. Nah, itu. Jadi kalau masalah nilainya ini kalian tidak perlu bingung. Nah, kalian masih belum praktek. Nah, jadi yang penting konsep isinya itu kalian tahu dulu. Nah, di isinya apa? Nah, itu yang penting. Kemudian kita send to. Kita simpan dalam format PDF dan kita save. Nah, kalau secara tampilan ini sama ya, nggak usah saya tunjukkan ya, sama. Kemudian laporan keuangan 4 sudah. Kemudian yang terakhir CALK itu Ya tidak usah, karena CALK tidak diajarkan di tingkat SMK. Nanti kalau kalian kuliah nanti diajarkan. Nah, kemudian kita perlu, yang harus kita lakukan adalah kita cetak neraca tahun depan. Neraca tahun depan ya. Caranya kita klik ini ya, kita kembali ya. Klik account, klik report. Kemudian pilih account, standar balance sheet. Kemudian pilih yang financial year-nya adalah next year, tahun depan. Ini adalah neraca untuk tahun depan, next year. Kita display. Ya kan? Kemudian kita send to. Kalau secara jumlah, neraca per 31 Desember itu harusnya dan pasti itu sama untuk neraca saldo tahun depan. Jadi kan kamu buat laporan keuangan itu kan terakhir neraca itu per 31 Desember, ya kan? Kemudian kamu diminta laporan keuangan itu nanti menjadi neraca tahun depan. Tahun depan itu dimulai dari 1 Januari. Jadi 31 Desember, ini akhir tahun ya, misalkan ini akhir tahun, kemudian 31 Desember, kemudian 1 Januari ke sini. Ini kan sudah tidak ada tanggal yang memisahkan ya kan, 31 kemudian tanggal 1 sudah. Jadi pasti nilainya itu pasti sama. Karena kalau tidak sama itu berarti aneh. Laporan terakhirnya misalkan ada saldo 100 juta, kok awal tahun menjadi 150 juta. Lah ini ada perubahan apa padahal tidak ada transaksi. Makanya ini pasti sama. Nah, itu. Kita klik send to. Kita simpan pada PDF. Kita kasih tambahan next year, tahun depan, ya kan, sehingga nanti namanya tidak sama dengan yang ini. Nah, kalau kamu tidak kamu tambah, nanti nilainya sama seperti ini, nanti mengganti. Save. Oke. Kemudian lanjut yang harus kita cetak adalah persediaan. Nah, caranya ini sebagai pendukung saja ya. Laporan keuangan yang intinya tadi 4 sudah, laba rugi, neraca, kemudian arus kas.
Nah, terus kan sudah. Kemudian laporan perubahan modal itu bisa dilihat di neraca, kelompoknya modal ya. Kemudian neraca tahun depan. Nah, intinya 4 ini kan sudah. Nah, ini kita tinggal mencetak bukti pendukungnya. Nah, bukti pendukungnya yang pertama adalah persediaan. Caranya kita klik report, kemudian inventory, ini ya, inventory, dan kita klik item list summary. Kita klik all, ini pilih all ya, kemudian include item all display. Nah, ini adalah item list summary, itu ringkasan persediaan kita per 31 Desember 2018. Jadi hasil akhirnya itu persediaan kita tuh masih berapa, intinya cuma itu. Nah, Samsung Galaxy Fame ada 60, Samsung Galaxy V-nya ada 45. Average cost, harga rata-ratanya adalah 536. Ini kan karena Mayop itu menggunakan metode rata-rata, maka di sini average cost, harga rata-ratanya berapa. Kemudian kita send to. Jadi caranya tadi ya, kita ulangi. Mencetak bukti pendukung. Yang pertama adalah inventory. Caranya klik ini, report, inventory, item list summary. Ini kalau summary itu hanya ringkasannya saja. Tapi kalau kamu pengen detailnya, kamu bisa klik ini, item list detail. Tinggal display. Nah, ini detailnya. Kita pilih yang summary saja ya. Summary, display, kemudian kita send to PDF. Oke. Selesai untuk persediaan. Selanjutnya adalah kita cek untuk laporan pembelian, purchase. Nah, ini pembelian ya, purchase. Pembelian itu kita bisa klik ini. Kalau dari awal report, kemudian purchase, kemudian supplier summary. Nah, ini supplier summary kalau kita ingin melihat pemasok. Nah, kita klik supplier summary. Date from-nya Januari, to-nya 13, kemudian display. Nah, ini summary kita atau pembelian supplier summary itu kalau bahas di Indonesia kan purchase itu pembelian, supplier summary itu ringkasan supplier, ringkasan pemasok. Kalau Indonesianya seperti itu. Nah, maka ini ringkasannya. Ke PT Dian Persada itu ada ini LIJ 12, LIJ 14, ke PT Nusa Indah NP 212, NP 811, BM 121. Nah, ini rinciannya. Jadi kalau pengen lihat rincian pembelian ke supplier, ke pemasok itu bagaimana. Nah, ini. Kita close, kemudian kita bisa cek ini untuk yang purchase summary. Ini untuk yang item ya. Item itu jumlah barangnya. Tetap pilih ini. Nah, ini. Samsung Galaxy Fame kita jual ke Dian Persada dan Nusa Indah. Dian Persada dan Nusa Indah. Nah, ini kalau item purchase, item summary. Nah, kita untuk ringkasan, kalau tadi kan nama suppliernya ya kan, sekarang adalah jumlahnya. Nah, jadi jumlahnya kamu jual ke Dian Persada itu jumlahnya berapa, kemudian kamu jual ke Nusa Indah itu jumlahnya berapa. Nah, ini di sini muncul. Kita klik send to PDF,
Kemudian purchase summary, kita save. Oke. Kemudian kita pembelian sudah, kemudian kita lanjut ke penjualan. Caranya klik report, kemudian sales, kemudian item sales summary. Nah, ini Januari 13 display. Nah, ini adalah rincian penjualan jumlah barang ke ini, ke toko Angel, toko Benua Jaya, toko Kencana, toko Serasi, ke ini. Ini rinciannya, total rinciannya. Kita jual ke toko Angel Samsung Galaxy Fam jumlahnya 10. Toko Angel Samsung Galaxy V jumlahnya 10. Nah, ini rincian. Kemudian kita klik send to. Tapi ini hanya sebagai bukti pendukung saja ya, bukti pendukung. Dan PDF. Nah, save. Kemudian pembelian sudah, penjualan sudah. Kemudian kalau pengen melihat buku pembantu piutang itu ada di sini. Nah, coba kita klik activities, customer, sales summary. Nah, ini current balance. Nah, di sini current balance. Ini untuk melihat buku besar pembantu piutang, saldo di tiap-tiap pelanggan itu berapa. Nah, jadi di sini toko Angel itu kita masih ada saldo 18 juta sekian, ya kan. Kemudian toko Benua Jaya kita masih punya piutang 55 juta sekian, ya kan. Kemudian ke toko Kencana kita masih punya piutang 23 juta sekian. Toko Serasi kita masih punya piutang 15 juta 110 ribu. Nah, ya ini. Jadi kalau nanti diminta untuk menyajikan buku besar pembantu piutang, maka kalian harus bisa. Caranya klik yang sales customer summary ini. Kalau dari awal ya ini report, sales, customer sales summary Januari sampai 13, kemudian display. Nah, ini kita simpan ya, send to PDF. Sales summary ini kasih saldo piutang, biar nanti nggak sama dengan yang ini. Kalau yang ini kan tadi item, ya kan, jumlah barangnya. Kemudian kita save. Nah, kemudian yang pembelian juga sama. Kita perlu buat rincian buku besar pembantu utangnya. Purchase, supplier, purchase summary. Nah, jadi kita masih punya utang ya, karena ini supplier. Utang ke Dian Persada 27.720, ke PT Nusa Indah 14.080. Utang kita totalnya adalah 41.800. Nah, kita klik send to untuk menyimpan buku besar pembantu utang. Nah, ini buku besar pembantu utang. Utang kita ke Dian Persada 27 juta sekian, utang kita ke PT Nusa Indah 14 juta sekian. Sehingga total utang kita itu masih 41.800. Masih banyak ya total utangnya ya. Kita klik send to, kemudian PDF. Lalu purchase summary-nya kita kasih tambahan saldo utang. Biar nggak sama dengan yang ini. Ya, ini loh. Kalau ini kan tadi kan item ya kan, barangnya, jumlah barangnya ya kan. Kalau yang ini adalah saldo utangnya. Kemudian kita save. Nah, kalau di sini, nah ini di laporan keuangannya ini sudah tercatat semuanya. Tinggal nanti yang diminta itu laporan keuangannya yang apa. Nah,
Tinggal nanti laporan keuangan yang diminta apa. Yang penting itu kalian bisa menunjukkan. Nah, kemudian kalau ke selanjutnya adalah buku besar pembantu untuk apa ini? Sudah selesai ini kan. Kalau kalian pengen mengecek untuk penerimaan, kalian bisa klik menu ini, banking. Kemudian untuk transaksi ya, untuk transaksi. Kalau kalian pengen mengecek semua transaksi penerimaan kas, ini kalian bisa cek ini, transaction journal, cash receipt, penerimaan kas ya. Nah ini. Kemudian kalau pengeluaran kas, ya ini, cash disbursement. Nah, oke, kita sentuh saja ya, kita simpan ya. Jurnal untuk penerimaan cash disbursement, jurnal untuk pengeluaran kas. Kita sentuh PDF, save. Nah, yang receipt tadi belum. Kita sentuh, display dulu. Sentuh PDF, save. Nah, itulah caranya untuk mengecek laporan keuangan pada Mayap Accounting. Jadi agak banyak ya, tapi intinya yang sudah kita lakukan tadi ada beberapa yang pokok. Ya, pokoknya adalah kalian bisa menunjukkan atau melihat laporan keuangan itu. Yang pertama, lapor laba rugi, caranya bagaimana? Kamu bisa. Yang kedua adalah neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Ini tiga ini pokok, kamu harus bisa menunjukkan bagaimana caranya atau bisa melihat yang diklik itu apa. Nah, itu yang penting. Kemudian bukti pendukungnya ada, yang pertama adalah inventory, persediaan, buku besar pembantu persediaan. Kemudian buku besar pembantu utang, piutang. Kemudian jumlahnya tadi ya. Kemudian selanjutnya ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dan satu lagi yang lupa, neraca saldo tahun depan. Nah, itu yang penting. Jadi neraca saldo tahun depan ini akan digunakan periode selanjutnya sebagai neraca saldo awal. Kan awal 1 Januari itu kan awal ya. Nah, jadi itu yang penting. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke kalian. Kemudian jika ada yang masih belum paham, nanti silahkan kalian bisa japri saya. Kemudian atau kalian bisa tuliskan di kolom komentar nanti di YouTube SMK Negeri 1 Kedung. Tuliskan saja di situ. Atau di YouTube saya nanti, atau WA saya pribadi nanti akan saya balas insya Allah. Ya kan? Yang penting tanyamu itu berkaitan dengan materi, jangan tanya yang lain-lain. Tutuk kalau kamu tanya yang lain-lain. Nah, itu. Kemudian untuk software kalian bisa download atau kalian bisa minta langsung ke saya di sekolahan. Nanti saya kasih dan saya instalkan. Nah, jadi kalau kamu di rumah punya laptop, tidak punya aplikasi Mayap, nah silakan datang ke sekolah, nanti tak kasih free, gratis untuk kalian siswa. Nah, saya kira itu kurang lebihnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada materi yang kurang tepat saya sampaikan, bahasanya terlalu cepat, kemudian ada yang kurang, nah itu saya minta maaf. Nah, kalau ada yang kurang nanti tanyakan saja. Kalau kalian tidak paham, itu tetap semangat belajar, tetap jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, jangan sering keluyuran, di rumah saja, ya kan, belajar di rumah saja, keluar seperlunya, tidak usah terlalu banyak, ya kan. Yang penting kalian aman di rumah, belajar aman, kita guru dan tenaga kependidikan di sekolah juga aman dari corona ini, sehingga
kita bisa cepat bertemu di sekolah, ya kan? Saya kan kalian sudah kangen dengan Bapak Ibu guru semua, ya kan? Nah, itu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.